Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Eka Agustin. Saya dari Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang distribusi pendapatan Islam. Distribusi pendapatan dalam Islam. Definisi distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan adalah konsep yang menggambarkan bagaimana pendapatan dibagi di antara individu atau kelompok dalam suatu masyarakat. Ini adalah cerminan dari seberapa adil sumber daya ekonomi dialokasikan di antara populasi. Distribusi pendapatan yang merata dapat mencerminkan kesempatan yang sama bagi semua orang untuk maju. Sedangkan distribusi yang tidak merata seringkali dikaitkan dengan masalah sosial dan ekonomi yang lebih besar. Tujuan distribusi pendapatan dalam Islam. Tujuan distribusi pendapatan dalam Islam adalah untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Keadilan distribusi dalam Islam diwujudkan dengan cara membagi pendapatan secara adil dan merata, sehingga tidak terjadi kesenjangan pendapatan yang signifikan antara individu-individu. Islam juga menekankan pentingnya memenuhi kebutuhan dasar setiap individu, seperti had al-kifayah yang berarti memenuhi batas minimal pendapatan real untuk setiap orang. Selain itu, distribusi pendapatan dalam Islam juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum, dengan memastikan bahwa pendapatan yang ada disalurkan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Jenis-jenis distribusi pendapatan ada 3, yaitu 1. Distribusi pendapatan perorangan. Distribusi pendapatan yang paling sering dibahas ini mengacu pada bagaimana pendapatan dibagi di antara individu dalam suatu masyarakat. Ketidaksejahteraan di sini dapat dilihat dari perbedaan pendapatan antara individu yang berbeda. Yang kedua, distribusi regional. Distribusi regional memfokuskan pada bagaimana pendapatan dibagi di antara berbagai wilayah atau daerah dalam suatu negara. Ini penting untuk memahami ketimpangan ekonomi antar wilayah dan bagaimana kebijakan dapat dirancang untuk mengatasi disparitas regional. Yang ketiga yaitu distribusi fungsional. Distribusi fungsional melihat bagaimana pendapatan dibagi berdasarkan faktor produksi, seperti upah untuk tenaga kerja atau keuntungan untuk pemilik modal. Ini memberikan gambaran tentang bagaimana pendapatan dari produksi ekonomi dialokasikan di antara berbagai kontributor dalam proses produksi. Ada beberapa faktor yang memengaruhi distribusi pendapatan. Yang pertama, globalisasi, perubahan dalam perdagangan internasional dan perpindahan pekerjaan ke negara dengan biaya tenaga kerja yang lebih rendah. Yang kedua, teknologi, otomatisasi dan inovasi yang mengubah struktur pekerjaan dan dapat memengaruhi pendapatan. Yang ketiga, bias gender dan ras, diskriminasi yang berujung pada perbedaan pendapatan antara gender dan ras. Yang keempat, pendidikan. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi seringkali dikaitkan dengan pendapatan yang lebih tinggi. Indikator pengukur distribusi pendapatan ada 2, yaitu 1. Indikator Lorenz. Kurva Lorenz adalah alat grafis yang menunjukkan distribusi kumulatif pendapatan atau kekayaan. Semakin jauh kurva dari garis kesetaraan diagonal, semakin besar ketidaksetaraan yang ada. Yang kedua, indeks rasio Gini. Indeks Gini adalah ukuran numerik yang berkisar dari 0 kesejahteraan sempurna hingga 1 ketidaksetaraan sempurna. Indeks ini memberikan gambaran umum tentang tingkat ketidaksetaraan dalam suatu masyarakat. Jadi, kesimpulannya, dalam Islam, distribusi pendapatan memiliki makna yang lebih luas dan mencakup pengaturan kepemilikan, unsur-unsur produksi, dan sumber-sumber kekayaan. Distribusi pendapatan dalam Islam berfokus pada proses pendistribusiannya dengan tujuan untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Keadilan distribusi dianggap sebagai tujuan pembangunan yang menuntut komitmen umat Islam untuk merelasikannya, walaupun tidak dapat dilepaskan dan tingkat rata-rata pertumbuhan real. Sekian pembahasan tentang distribusi pendapatan dalam Islam. Semoga bermanfaat.
Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.